Salam Tuhan beserta kita. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, perlindungan, dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tentu senang berjumpa kembali dalam renungan harian selama masa Prapaskah. Dan hari ini kita semua bersama-sama kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang dapat kita dengar dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, memang menjadi sesuatu yang sulit untuk berbicara dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Yesus, tidak mau memahami apa yang menjadi misteri Allah di dalam kehidupan manusia, teristimewa ketika berbicara misteri keselamatan. Yesus hari ini di hadapan orang-orang Yahudi kembali menekankan, mengingatkan tentang hubungan antara Bapa dan Yesus. Yesus sekali lagi mengingatkan mereka bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Dan Yesus telah diutus Bapa untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah di dunia. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadi mudah untuk dipahami oleh orang-orang Yahudi. Maka Yesus memberikan mereka suatu pemahaman yang sederhana. Bahwa jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Maut selalu sesuatu yang dihindari oleh manusia. Nah, maut menjadi suatu ketakutan oleh manusia. Karena maut selalu berhubungan dengan kematian yang tragis, kematian yang menghancurkan. Dan ketika berbicara tentang maut, Yesus berbicara tentang kematian roh untuk selama-lamanya. Yang berarti kematian yang tidak akan membawa manusia kepada satu kehidupan baru dan tidak akan bisa bersatu dengan Allah dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru di surga. Maka Yesus hari ini di dalam firman-Nya mengingatkan kita bahwa tujuan dari seluruh iman dan kepercayaan kita adalah untuk bersatu dengan Bapa di dalam persekutuannya di surga. Maka untuk bisa bersatu dengan Bapa, kita harus hidup sesuai dengan cara Allah, gaya Allah.
Dan itu adalah cara Bapa untuk memanggil manusia bersatu dengan Allah melalui setiap firman-Nya yang disampaikan oleh Yesus dalam pewartaan, dalam karyanya, dan dalam pelayanannya. Saudara-saudari, kalau kita sering membaca kitab suci, kita akan menemukan begitu banyak norma-norma kehidupan yang difirmankan Tuhan sendiri kepada kita, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada orang-orang yang telah dipanggil Bapa untuk menyatakan atau menjadi sarana oleh Allah untuk menyampaikan pesan Bapa, pesan Allah. Dan setiap firman Tuhan selalu mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Dan kebaikan dan kebenaran selalu mengarahkan manusia kepada pribadi-pribadi yang penuh berkat. Di masa Prapaskah ini masa yang penuh berkat bagi kita karena kita dituntut oleh Yesus untuk setia kepadanya, setia kepada setiap firman, setia kepada setiap kehendak Bapa, agar kita dapat memahami misteri keselamatan yang dinyatakan Bapa melalui Yesus. Mungkin kita sering mendengar firman Tuhan adalah pelita hidup kita. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Firman Tuhan adalah senjata hidup kita. Firman Tuhan adalah roh bagi kehidupan kita. Dan begitu banyak hal yang bisa kita pahami mengenai firman Tuhan. Tetapi hanya satu inti dari iman atau keyakinan kita kepada firman Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya dan hidup di dalam firman Tuhan tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya, melainkan akan mengalami kehidupan di dalam Allah itu sendiri. Saudara-saudari, semoga persiapan kita selama masa Prapaskah ini sampai kita mengakhiri ziarah hidup kita selalu hidup di dalam bimbingan dan tuntunan firman Tuhan itu sendiri. Kasih Tuhan dan berkat Tuhan berlimpah bagi hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.